Salam sadis, salam hari Rabu, salam disorong lagi ya. Seperti yang kita katakan kemarin, kemungkinan ya market kentang gitu biasanya akan lagu potong bebek ya disorong ke atas ya. Tapi ya sesuai ini, jadi hmm, perkiraan sih ya dari banyak faktor juga ya. Kalau kita lihat kenapa market disorong, ya kemarin itu untuk market kripto disorong kemarin itu alasan pertamanya udah tahu banyak yang akan short gitu, banyak yang pasang short. Saya rasa banyak klik dengan berita uh, well tua ya, tiba-tiba gerak Bitcoinnya ya kan. Uh, yang well ada 3 wallet kalau nggak salah, 3 wells yang satu udah 10 tahun, ada yang 12 tahun ya, lumayan gede ya kan. Nah, tiba-tiba gerak, ada banyak yang takut, mereka mau jual gitu. Makanya banyak yang pasang short kemarin ya. Nah, banyak yang pasang short karena pikir tiba-tiba wallet-wallet yang udah 12 tahun nggak gerak, yang ada bilang pikir udah hilang kunci, tiba-tiba pausnya gerakkan walletnya. Jadi pada takut, ancang-ancang, banyak yang ngambil short. Ya kan, itu alasan pertama, ya kan, keberatan short makanya disorong. Ya bebarengan dia sorong dengan keadaan uh, berita juga gitu, ya kan. Jadi yang lebih volatile semalam itu emas gitu ya, emas naik turun. Sebenarnya emas udah sesuai uh, prediksi saya itu, eventnya itu bisa bawa emas merah gitu. Kalau lihat eventnya gitu ya, dolar menguat, emas merah. Ternyata benar semalam itu kalau pas di event uh, jam jam berapa dia kemarin itu. Ya waktu di Indo jam 7 gitu ya. Dia jam 8.30, jam 7.30 lah saat itu ya. Dengan event jam 10, jam 9 berarti. Antara 7.30 sampai jam 9 lah. Saat itu uh, benar dia punya event itu yang kita prediksi akan dolar hijau. Ya menghijau dolar saat itu. Yang dari awalnya waktu buka market Europe saat itu ya kan, yang masih merah, terus pas malam buka market Amrik dengan ini tiba-tiba kenaikan home sales yang lumayan gitu ya, di luar prediksi, lebih tinggi dari forecast gitu ya kan. Itu yang mendorong dolar menguat gitu sesaat gitu. Nah, dolar menguat, emas memerah, yang awalnya hijau karena waktu buka market itu market Europe saat itu emas masih hijau gitu ya. Dolar merah. Nah, begitu posisi keluar data event home sales yang naik lumayan, new home sales gitu ya, penjualan rumah baru ada peningkatan lumayan. Itu yang mendorong dolar menguat, yang dari merah jadi hijau. Nah, emas yang dari hijau jadi merah. Nah, di situ lumayan saya dapat TP gitu ya, langsung TP keluar market gitu. Karena udah tahu. Nah, jam 11-an ya kalau nggak salah, berarti jam 10-an di Indo gitu. Itu Yellen ada speak gitu di kampus mana tuh saya lupa gitu. Nah, yang dia bahas soal debt ceiling ya, soal debt ceiling yang dimana ini yang jadi masalah. Debt ceiling ini dia perhitungkan sampai bulan Juni ini, kalau nggak ada persetujuan, kalau Kongres nggak naikkan ini pagu hutangnya, ya kan, plafon hutangnya dinaikkan lagi. Kalau nggak salah dia ajukan 1,4 triliun atau 1,6 saya lupa gitu. Itu kalau ketunda itu ekonomi akan buruk sekali
dan banyak yang nggak bisa kebayar, nggak, ya dia udah mulai bawa militer gitu, keluarga militer itu tunjangan-tunjangan mereka nggak akan terpenuhi gitu ya, terus pembiayaan fasilitas para manula gitu ya kan, dia udah mulai bawa ke sana sebab politik lah ya. Sebenarnya dari pihak Republik itu mereka ngulur juga. Ini politik lagi tawar-menawar. Republik itu pintar, dia punya speaker, Kongres speaker kan sekarang dikuasai Republik si McCarthy kalau nggak salah. Itu mereka juga pintar, mereka mau ngulur, nggak mau keluar dananya di bulan Juni itu. Kalau bisa ngulur sampai awal tahun depan, ya. Kalau bisa, makanya mereka sarankan untuk pangkas budget gitu, penghematan gitu. Jadi mereka nggak mau setuju naik deep ceiling, mereka molor. Mereka sarankan potong anggaran gitu, ya. Banyak hal yang harus diirit, harus dipotong gitu. Nah, di situ karena kenapa? Mereka perhitungkan andai kata mereka setujui, keluarlah dana itu 1, sekian triliun itu takutnya nanti tahun depan habis election itu dana udah habis dihamburkan sama administrasi sama si Biden ini maka mereka kalau mereka perhitungkan debt ceiling pasti mereka naikkan gitu. Cuma sekarang mereka molor dulu, maka mereka sarankan untuk pangkas-pangkas anggaran gitu. Karena kalau saya lihat perhitungan saya Republikan ini pintar, mereka molor, kalau bisa sampai awal tahun depan di bulan Maret atau Jun gitu ya. Di situ mereka setujui naikkan pagu anggaran, hutangnya, debt ceiling-nya dinaikkan. Itu jadi andai kata dana yang keluar itu next presiden ada dana gitu untuk operasional untuk ini, bukan melompong kosong nanti bingung. Jadi mereka udah perhitungkan gitu. Nah, jadi ini ada satu hal politik ya, karena si Yellen ngomongnya udah kita akan begini, akan begitu, kelihatan ekonomi akan buruk sekali kalau nggak maka dolar langsung anjlok. Nah, emas, Bitcoin langsung bandar manfaatkan ini momen, langsung short squeeze, dihajar ke atas, ya kan? Dengan momen ini, emas juga menghijau balik, yang udah merah, minus $10, langsung balik hijau 10, sempat awal $13 lah, kalau nggak salah sebelum saya tidur waktu itu. Jadi itulah market volatile. Jadi begitu kejadiannya, dengan cepat berubah dengan ada sesuatu news yang baru yang pengaruhi market langsung berubah gitu ya. Jadi disitulah bandar selalu tahu momennya untuk ini ya kan. Udah kemarin dihembus-hembus wallet yang udah lama diam tiba-tiba gerak, mulai bergerak, takut mereka dump, pada banyak yang nge-short ya kan. Nah, bandar pakai momen itu, habis Yellen speak, nggak lama market disorong ke atas gitu ya. Itu yang terjadi kalau kita lihat market semalam gitu. Nah, akhirnya daily-nya tutup tadi pagi di 28.200 sekian gitu ya, 28,2. Ini saya buat video sekarang market cap di 1.183, volume 40,7 billion. Yang keselnya BTC Dominance juga menguat. Kemarin 45,9 aja kita lihat kurang ini udah 46,4 lagi. Cepet, tinggi sekali dia naik. Ya, padahal naiknya dari 27.500-an disorong ke 28.400-an lah saat itu, $1.000 lah ya. Terus sekarang saya buat video ini BTC posisi di 28.354, ETH di 1.866, BNB lumayan, BNB CZ tahan terus, dia ke atas terus ya, cukup bertahan ini dia 338 ya, 338, lumayan dia ada naik 2,3%, BTC naik 3,4%,
ETH naiknya 1,9% ya. Cardano lumayan loh naik balik. Cardano ada 3,6% juga naiknya ya dalam 24 jam. Chainlink juga ada 3%-an ya. Ya lumayan juga sih. Cuma sekarang ya posisi begitu. Ini kalau dilihat posisi gitu, nah Anda mau ke arah mana? Kita kalau cek ke ini event hari ini ya itu nanti yang mungkin agak sedikit pengaruh itu di jam 7.30 waktu Indo ya. Itu yang kalau kita lihat itu core durable good ya, core durable good itu agak pengaruh tapi nanti juga agak pengaruh ke dolarnya jam 9.30 crude oil inventory ini akan pengaruh ke dolar gitu ya. Crude oil inventory ini yang pengaruh ke dolar. Untuk saat ini saya buat video untuk market Asia, dolar sedikit merah ya. Dan kalau emas hari ini kayaknya emas ya hari ini agak ragu. Kemungkinan kalau saya lihat ininya sih mungkin merah tipis gitu hari ini gitu. Ya, masih mungkin merah tipis gitu. Hari ini mungkin saya nggak trade emas, agak-agak ragu saya lihat dia punya event ini. Kalaupun hijau tipis kayaknya. Ya. Mungkin hari ini sideway juga emas gitu, nggak terlalu reaksi gimana. Saya rasa emas hari ini. Besok yang mungkin lebih ini. Kecuali kalau emas nanti tiba-tiba dia tadi pagi saya lupa nggak lihat ini, saya belum ini cek. Soalnya tadi pagi sempet dia hijau lumayan, saat itu mungkin saya short dia dikit boleh kalau lihat dia punya ini malam ini. Tapi kalau dengan posisi sekarang, ya sementara kemungkinan hari ini gitu. Kalau nggak emas, kalau nggak hijau tipis, merah tipis gitu ya. Di kisaran antara hijau, dia bisa hijau 5-6 dolaran atau merah 5-6 dolaran kali. Hari ini kemungkinan di situ. Ya, hari ini emas ya agak ragu mau ambil arah mana. Kemungkinan juga nggak terlalu gimana gitu. Kalau kripto kemarin sih ada serok dikit sih. Swing itu kemarin saya sempat pas pengke 250 sempat bentar 250 dapat juga saya dikit, saya pasang jaring di 250 dapat juga gitu ya, ada dikit ya buat swing lah cake-nya gitu. Lihatlah nanti bisa keberapa ya. Untuk yang lain hari ini sulit sekarang ini kripto. Kalau yang begini-gini agak sulit kita ini mau scalping mau gimana, karena BTC naik, BTC dominance juga naik kencang gitu. Jadi kita juga bingung mau yang apa. Paling 1-2 koin yang kadang ada yang event juga nggak naik melempem gitu. Kadang ada yang koin yang kita nggak tahu tiba-tiba naik kenceng juga gitu. Ya render, ya ini render lumayan ini. Render ada 15%. Injective protocol ada 13-14%. Ya kan? Nah 2 koin itu lumayan. Yang lainnya nggak ada. Zilliqa malah buang barang. Nah tadi ada yang tanya Zilliqa kenapa event? Ya begitu sering. Anda harus ingat, perlu saya ingatkan lagi buat kalian. Zilliqa
EVM itu bagus. Kemarin itu dia kan tetap bertahan sedikit pas BTC buang dia cepet lawan arus lagi. Saat itu ya orang tahu masih ada jarak sebelum eventnya. Banyak buy the rumors, sell on news kan begitu ya. Jadi harus kalian ingat saat walaupun event kalian harus tahu lihat chat dulu serok di posisi mana gitu. Ya, bukan ada event ya kalian serok atau misalnya video saya udah buat udah selang beberapa jam terus koinnya udah naik sekian persen kalian ikut juga, jangan, harus pinter gitu ya. Kalian sendiri yang harus menentukan mau seroknya di berapa ya kan, terus TP-nya di berapa. Nah, kalau Anda lihat ada yang pinter itu saat saya kasih tahu ini Zilliqa boleh gini-gini. Itu yang tahu momennya pas ada bantingan di 29 sen dia serok. Begitu ke 33 sen, 32 something dia lepas. Dia seminggu itu 2 kali cuan. Itu yang pinter nge-trade. Nah, ada yang kalau yang belum ngerti masih baru-baru nungguin di hari H-nya, justru sekarang koin banyak pas di hari H itu kena dump. Mereka yang udah awal-awal serok, mereka udah duluan lepas barang, udah tahu deket-deket, oh lumayan udah cuannya, mereka nggak kejar harus sekian, mereka juga lihat chat ngerti, ya udah mereka TP gitu. Jadi itu perlu saya ingatkan buat kalian yang walaupun ada event juga harus ngerti seroknya di berapa, ya kan? Nanti TP-nya kira-kira di berapa, ya kan? Bagi misalnya kalau Anda lihat ini, oh Anda yakin masih di tahap pertama ini sekian persen Anda TP. Nanti kalau Anda yakin masih bisa naik dikit, di situ Anda TP lagi gitu. Ya kan? Ada yang nggak mau pusing langsung TP lihat koin lain. Banyaklah berbagai sifat karakter orang. Cuma poinnya Anda harus tahu di mana Anda serok walaupun event, di mana Anda harus TP gitu. Ya. Itu. Kedua, ada yang minta bahas serum. Serum awalnya dulu bagus gitu pas ini. Ternyata setelah SBF, si Kribo ini jatuh, rontok, sampai sekarang serum juga mungkin nggak dapat investor, nggak ada yang suntik dana. Ya, proyeknya mandek kayaknya gitu. Terus juga dari banyak exchange udah delist dia juga. Ya, serum. Maka ada tanya, serum udah drop sekali bisa serok nggak? Kalau udah lihat begitu, dari semenjak FTX hancur drop, dia nggak dapat pendana investor baru untuk proyeknya, dan exchange banyak yang delist, kayaknya prospeknya udah kurang gitu, nggak ini. Jadi saya rasa sebaiknya nggak usah lagi gitu, ya kan? Karena kripto ini walaupun kelihatan bagus, kalau nggak ada investor yang suntik dana untuk bangun proyeknya juga percuma, nggak gerak gitu. Ya kan? Justru marketnya makin kecil kalau exchange mulai delist dia, makin berkurang exchange, maka marketnya akan semakin kecil gitu. Ya. Jadi untuk serum saya rasa udah mending kalian lihat koin lain lah. Ya, masih banyak koin-koin lain yang potensi yang lumayan, udah kuat fondasinya, investornya juga lumayan gitu ya kan, masih banyak gitu. Jadi cari aja, bukan koin udah drop banyak berarti ini ya. Kita lihat kalau kayak helium itu prospek. Kenapa saya bilang helium masih oke? Itu dia masuk jaringan Solana, dia cuma Binance doang and the gang yang di list, koneksi Binance lah yang, tapi dia overall exchange lain masih survive dan dukungannya lumayan kuat gitu di ekosistem Solana. Di Solana juga saya lihat dia launching koin baru juga, ada Helium IoT, Helium Mobile gitu ya. Kelihatan kayaknya mereka ada proyek, ada target ke depan, sesuatu proyek buat ini mobile mereka gitu ya. Antara Helium, HNT kerjasama sama Solana di smartphone-nya nanti
karena mereka juga butuh banyak ini. Mungkin saya kira Solana itu nanti penyimpanan data daripada smartphone ini itu juga dia butuh Helium untuk store dia punya data storage-nya ya. Sedangkan mungkin dia bagi untuk blockchain-nya, file-file itu sebelumnya dia Solana pakai Arweave sama Stores ya, dua ya. Nah, mungkin kalau untuk smartphone dia pakai HNT. Jadi HNT masih bagus gitu, Helium gitu ya. Beda dengan Serum. Serum memang di jaringan Solana, tapi kelihatan nggak ada dukungan. Solana juga kelihatan nggak dukung Serum gitu. Jadi melempem aja gitu. Justru yang saya lihat setelah Helium pindah masuk ekosistem Solana, langsung ada launching 2 koin baru gitu. Helium IoT sama Helium Mobile gitu. Ya, kemungkinan mereka, makanya si Helium rela di erase Binance ini itu dari dia masuk ekosistem Solana, mungkin mereka udah ada target yang mereka kejar, mereka bahas gitu. Kemungkinan saya lihat kalau lihat penggerakannya ya. Jadi begitu aja video hari ini pembahasannya yang bisa saya sampaikan. Kita lihatlah hari ini untuk scalping atau apa ribet. Saya kemarin ada serok cake untuk swing, itu aja. Jadi lihat aja, semoga nanti market disorong. Tapi kalau kalian lihat ada koin yang potensi, ya coba aja, why not gitu. Sementara saya rasa market akan di penghujung ini mungkin akan dimainkan ke 28, masih mungkin ke 29 gitu. Ya, atau balik lagi ke 30, tutup, ini udah tanggal 26, 4 hari lagi, 5 hari lagi monthly candle tutup juga ya kan, habis weekly terus monthly gitu. Kita lihat dia mau pertahankan nanti monthly di mana. Saya rasa monthly masih bisa. Jadi market ini hari ini 28.300 mungkin aja masih bisa dimainkan ke 29 gitu. Sangat possible gitu. Ya, 29 something nanti drop lagi mungkin di kisaran itu sampai nutup market kemungkinan ya. Bukan hanya besok Kamis Jumat ya kan, Kamis Jumat memang PCE atau apa volatile sama GDP, tapi juga monthly-nya ini saya rasa masih nutup, saya yakin nggak di bawah 28 ya. Nutup monthly-nya mungkin masih bisa di 28.000 gitu, nggak ke 27 gitu. Kemungkinan, tapi kita lihatlah nanti penggerakannya besok karena masih ada event GDP terus PCE, kita lihat gimana hasilnya, lebih agak terang nanti buat keputusan. Oke, jadi begitu aja pembahasan video hari ini. Salam siah Rio dari Tokyo. Hujan dari semalam sampai sekarang. Salam hujan, salam dingin. Stay dry buat semuanya yang di Indo. Stay healthy. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.